setiap orang yang percaya kepada Kristus. Siapa sih yang tidak mau menjadi murid dari seorang tokoh yang terbesar di sepanjang kehidupan dunia ini? Siapa sih yang tidak mau menjadi murid dari Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Kita kalau diajar oleh seorang guru yang baik saja, kita pasti senang sekali kan. Wah, guru ini bagus mengajarnya, aku menyukainya. Aku senang kalau dia mulai mengajar atau memberikan nasihat-nasihat. Pasti kita akan senang. Kalau di sekolah pun juga kita pasti memiliki guru-guru favorit. Saya senang dengan guru ini, saya senang dengan guru ini, dan lain-lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-23 disampaikan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi setelah Yesus dibaptis, kemudian sampai kepada dia dibawa dan dicobai, dia mulai masuk dan melayani di Galilea. Seperti yang minggu lalu atau minggu lalu saya sampaikan bahwa Matius dan Markus menulis secara struktur dengan baik dan benar, sedangkan Injil Lukas sedikit diacak kronologis dari kisah pelayanan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi setelah dia mulai melayani di Galilea, dia langsung melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dia sebagai utusan dari Allah atau Allah itu sendiri dengan misi dan visi dan misi dari Allah yang dia bawa sebagai manusia Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia yang sempurna. Mari kita bersama-sama mulai melihat dari ayat 12 dulu. Dari ayatnya yang ke-12, karena ini menjadi satu rangkaian yang lengkap, sehingga kita akan dapat mengetahui sampai dengan ayatnya yang ke-23 apa yang Yesus telah lakukan. Dari ayat 12 di situ dikatakan dia mulai melayani. Yesus tampil di Galilea setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian dibawa oleh si jahat untuk dicobai. Setelah itu dia mulai melakukan pelayanannya. Jadi Yesus ke Galilea setelah tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Jadi kalau kita baca di ayat 12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi Yohanes pun juga menyampaikan pelayanan tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat, atau bertobatlah waktunya ini sudah datang. Siapakah itu? Yaitu Kristus. Tetapi ketika dia mendengar itu, ya Yesus harus mengambil keputusan, bukan karena dia takut, tetapi dia mengambil keputusan tersebut memang karena waktunya belum tiba. Waktunya tiba, sehingga kalau dia tetap memaksakan diri berada di tempat itu, bisa jadi dia juga ditangkap. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menyingkir atau pergi. Ingat, bukan karena Tuhan takut, tapi memang hikmat itu diberikan supaya Kristus bisa menghindari kejadian tersebut. Tapi yang jelas adalah waktunya belum tiba. Ia bahkan sengaja ya, kalau waktunya sudah tiba, kalau kita baca di Matius 16, Matius 17, 20 dan Matius 26, bagaimana dia berani melangkahkan kakinya ke Yerusalem, karena memang waktunya sudah tiba. Dia tidak lari ketika dia tahu bahwa dia nanti akan ditangkap, kemudian disalibkan dan mati. Dia pasti tahu, tetapi justru dia semakin mendekat, melangkahkan kakinya ke Yerusalem, karena memang waktunya Tuhan sudah tiba, bahwa dia harus disalibkan demi menebus seluruh dosa umat manusia.
Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 13 sampai ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Yesus tinggal di Kapernaum di daerah Zebulon dan Naftali. Jelas untuk menggenapi firman Tuhan. Karena ayat 15 sampai ayat 16 kutipan yang diambil dari Yesaya 9 ayat 1. Karena memang Tuhan sendiri berkata bahwa Dia datang untuk menggenapi firman Tuhan. Di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi semua yang disampaikan dalam perjanjian lama digenapi Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi berbicara tentang saat Dia ada di Kapernaum, itu sudah dinubuatkan di daerah Zebulon dan Naftali. Nah, tempat orang-orang aslinya kalau kita belajar beberapa minggu yang lalu, Zebulon dan Naftali. Orang-orang aslinya karena diduduki oleh kerajaan yang diizinkan Allah untuk menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Semua itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kemudian yang Yesus mulai pelayanannya ayat 17. Kita bisa melihat kalau kita tahu bahwa Dia itu adalah Allah, tetapi Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa Dia datang untuk melayani adalah Dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada kita semua manusia. Dan dalam konteksnya adalah manusia yang berdosa, yang sudah semakin jauh dari Allah, sehingga Dia datang untuk melayani orang-orang berdosa. Sehingga Dia katakan bukan orang sakit yang perlu tabib, bukan orang sehat, bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang sakit. Sedemikian juga bukan orang benar, tetapi orang berdosa yang memerlukan Allah sebagai juru selamat. Ayat Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas bahwa Dia datang melayani, berbicara tentang Dia menyampaikan kabar baik itu, dan Dia juga langsung menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk menebus kita manusia yang berdosa. Ya, bukan dalam konteks melayani aku membawakan minuman, aku membawakan makanan, tidak. Tetapi melayani dalam artian bahwa Yesus menyampaikan kabar baik tersebut supaya orang percaya kepada Allah dan berbalik dari cara hidupnya yang sia-sia. Jadi inti dari pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis. Dia datang melayani dan menyampaikan, bertobatlah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Jadi ini yang dimaksud dengan apa yang Dia katakan. Dia datang untuk melayani, untuk menyampaikan kabar ini bersama-sama dengan Yohanes yang terlebih dahulu sudah Allah izinkan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias sebagai juru selamat, sehingga Yesus pun kemudian juga melakukan. Karena memang itu menjadi tugas Dia ketika Dia diutus sebagai manusia ke dunia untuk melayani manusia, atau secara khusus pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Kalau pertanyaannya itu datang kepada kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani? Apakah kita sudah memberitakan kebenaran Allah? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain? Jika perlu, mari kita bersama-sama terus belajar untuk boleh memberitakan ini. Roh Kudus pasti akan memberikan kita kemampuan untuk bisa dapat menyampaikan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah Allah. Dia mau
kita tidak boleh merasa gengsi ya untuk melayani. Apalagi kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani di gereja. Menyampaikan firman melalui setiap puji-pujian yang kita naikkan sebagai WL dan juga sebagai singer. Kita harus sampaikan. Ya memang tadi suara mic agak kecil. Jikalau karena bunyinya musik terlalu besar, ya bisa dikurangi, maksudnya bisa dikurangi karena musik hanya akan background untuk menolong. Tetapi lepas dari semua itu, ini yang harus membawa jemaat. Jadi kalau agak jauh kasih dekat ya. Jika Mbak Vika kasih dekat, supaya apa? Supaya jemaat juga termotivasi. Jadi kalau kita mengajak mereka untuk memuji menyembah Allah dengan puji-pujian yang ada, maka jemaat juga melihat ini luar biasa sekali. Kata-kata dari puji-pujian tersebut. Salah satu contoh bentuk pelayanan menyampaikan kebenaran Allah melalui puji-pujian, melalui permainan musik. Jadi gereja memang seperti yang saya sampaikan, sinagog, gereja, bait Allah menjadi pusat inti di dalam pelayanan. Seluruh murid-murid, rasul-rasul, bahkan Yesus sendiri kemana-mana pasti dia mencari di mana rumah ibadah untuk dia masuk dan melayani. Ingat yang saya katakan kemarin bahwa belum tentu semua yang masuk gereja itu sudah percaya kepada Kristus, sudah sungguh-sungguh menerima Kristus, sehingga kita yang sudah lahir baru menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita dapat menyampaikan kebenaran Allah itu kepada semua orang, terutama orang tua kita. Kita sampaikan tentang Injil kepada mereka supaya mereka kembali tahu bahwa jalan sampai kepada Bapa itu punya kepastian, yaitu surga yang mulia. Jadi kalau mati kapan saja, saya sudah siap karena saya percaya kepada Kristus. Kita mau dilayani atau mau melayani. Kalau kita sudah menerima Kristus, dulu kita dilayani oleh hamba Tuhan, dulu kita diberitakan kebenaran oleh hamba Tuhan, itu lalu membuat kita menjadi percaya kepada Kristus, maka sudah sebaliknya lah, kita pun juga harus melayani. Ketika kita menerima anugerah keselamatan yang daripada timbal baliknya, kita tidak bisa biarkan aja dia tersesat, urusannya dia dengan Tuhan. Tidak bisa. Kita yang melihat adanya dosa dan pelanggaran yang terjadi, kita wajib untuk mengingatkan dan lalu memberitakan kebenaran Allah tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ketika Kristus sebelum dia memanggil murid-muridnya, jelas bahwa dia sudah terjun langsung di dalam pelayanan yang ada. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik tersebut. Dan selanjutnya di ayat 18 atau di perikop yang sendiri ya, Yesus memanggil murid-muridnya di ayat 18 sampai dengan ayat 22. Dimulai dengan ayat 19, dia katakan, ikutlah aku. Siapa yang jadi Kristen karena suami saya Kristen? Tidak ada ya. Bu Wina, Bu Vina, siapa lagi? Saya percaya bahwa menjadi Kristen bukan karena suami saya Kristen, tapi karena Kristus sendiri yang sudah memanggil. Ibu berdua dan mungkin ada ibu-ibu yang lainnya. Ketika ada dalam gereja ini, dia bukan Kristen sejak lahir. Dia bukan ikut suaminya dan dia bukan ikut istrinya. Atau dia bukan mengikuti orang tuanya, temannya, pendetanya, atau aliran-aliran gereja-gereja manapun. Tetapi dia mengikut Kristus karena dia berjumpa dengan Kristus, lalu dia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus.
Tentu dulu Pak Asis atau Pak Kris tidak ajak Bu Mina yang ikut aku, ya tidak gitu. Ya tapi Pak tidak bilang yang ikut aku tidak. Walaupun Pak Kris dijemput untuk datang ke gereja, pasti tidak akan berkata begitu. Ikut Kristus, ikutlah Kristus. Karena mungkin saya akan bisa mengecewakanmu, tetapi Kristus tidak akan mengecewakanmu. Jadi kalau Tuhan panggil kita ikut Kristus, ikut Dia, maka ikutlah, bukan karena orang lain, tetapi karena kita sendiri telah berjumpa dengan Kristus. Ya, di dalam diri pribadi orang-orang yang berbicara dengan kita, yang menyampaikan Injil tersebut, lalu Roh Kudus bekerja dan memampukan kita untuk mengakui Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Juru Selamat. Jadi kalau motivasi keikut Tuhan oleh karena tadi suami, istri, orang tua, teman yang ngajak atau pendeta atau apapun aliran gereja, maka mari berubahlah. Bukan karena itu aku menjadi Kristen atau ikut Kristus atau menjadi murid Kristus, tetapi karena Kristus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang duduk di sini karena ikut Kristus, bukan karena ikut orang lain. Kalau ikut suami atau kalau ikut istri, suami buat kecewa pasti tinggalkan Tuhan, atau istri buat kecewa pasti tinggalkan Tuhan, atau kalau suami tidak jadi contoh pasti tinggalkan Tuhan, atau kalau istri tidak jadi contoh pasti tinggalkan Tuhan. Jadi kalau suami sudah bawa istri, sudah jadikan istri menjadi Kristen, maka berlakulah hidup benar, hidup jujur, hidup baik. Istri-istri juga kalau sudah bawa suami menjadi Kristen, maka hiduplah benar. Jangan pakai alasan-alasan apapun untuk lalu membawa keluarga semakin jauh dari Tuhan. Seharusnya semakin dekat semakin dekat kepada Tuhan. Mengikut Yesus itu mencakup banyak hal. Kita harus percaya Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kita tak bisa mengikuti tanpa mempercayai Kristus. Ya, karena tidak bisa kita kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya kepada Dia. Kalau kita sekedar karena sudah dibaptis atau rajin ke gereja, rajin melayani, kemudian rajin berdoa, rajin saat teduh dan yang lain sebagainya, yang berbicara tentang kehidupan rohani, tetapi hati kita belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bukan murid Kristus, maka kita bukan mengikut Kristus, maka kita bukan sedang ikut Kristus. Yang pertama, kalau kita sudah pergi ke gereja dan rajin melakukan segala kegiatan rohani, kalau hati kita belum percaya, maka kita belum bisa disebut murid Kristus. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Kristus sebagai pemberi berkat, pelaku mujizat, memberikan kekayaan dan lain sebagainya, yang itu memenuhi kebutuhan jasmani kita, memenuhi kesenangan kita, tetapi tidak sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka kita juga belum atau bukan disebut sebagai pengikut Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita harus percaya Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Gak bisa saya bawa istri saya, gak bisa saya paksa suami saya, gak bisa saya juga maksa orang tua saya. Tetap pribadi lepas pribadi harus bertanggung jawab dengan iman percayanya itu. Kita hanya bisa menyampaikan, meyakinkan kepada mereka bahwa imanku ini benar-benar memberikan kepastian kepada kehidupan yang kekal. Jikalau orang tua masih belum percaya, suami masih ragu, istri masih ragu, maka kitalah yang memberikan keyakinan itu. Bagaimana bisa kita memberi keyakinan kalau kita sendiri belum percaya atau kita belum sungguh-sungguh mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita.
Kemudian yang kedua, mengikut Tuhan itu selain percaya, harus percaya kepada Dia, kita juga harus belajar firman Tuhan. Nah, bagaimana Yesus dicobai kan? Dia dicobai dengan menggunakan ayat firman. Ibu bapak mungkin pernah mendengar sebuah cerita lucu ya. Cerita lucu tentang pendeta dan pencuri. Jadi ketika malam tiba, pendeta itu mendengar di rumahnya ada bunyi keresek-keresek, bunyi kayak orang lagi membongkar-bongkar. Lalu pendeta ini memegang Alkitab dan berkata, dia tahu itu pasti pencuri. Hai pencuri, tidakkah engkau membaca di dalam Alkitab bahwa mencuri itu dosa dan upah dosa itu adalah maut? Pencuri yang sedang membongkar-bongkar rumah pendeta kaget. Pak pendeta menyampaikan firman dengan menegur, hai pencuri. Pencuri juga tidak mau kalah, pencurinya Kristen pasti ya, karena dia juga tahu ayat firman Tuhan. Dia bilang, hai Pak pendeta, tidakkah engkau membaca dalam Alkitab bahwa aku datang seperti seorang pencuri? Lalu pendeta berlutut dan berkata, ya Bapak, benarkah itu engkau? Pencuri keluar dan bilang, yoi. Artinya pencuri itu juga menjawab pendeta itu dengan firman. Nah, ini hanya cerita lucu ya. Dia tahu firman tapi dia masih mencuri. Artinya dia belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi penting belajar firman ya. Bapak Ibu, bagaimana bisa kita mau ikut Dia, kita mau ikut Tuhan, kalau kita tidak tahu siapa yang kita ikuti, apa yang Dia inginkan. Nah, untuk bisa tahu apa yang Dia inginkan dan siapa yang kita ikuti itu, makanya kita harus belajar firman dengan rajin dan tekun. Baca Alkitab setiap pagi, ikut PA dengan baik dan rajin, dan bacalah buku-buku rohani. Ya, ngomong PA itu kita PA sudah 2 kali, belum ada yang semangat belajar firman Tuhan. Ini belajar firman Tuhan. Kalau murid itu pasti belajar firman Tuhan. Ya. Yang belum datang, saya undang lagi hari Selasa datanglah untuk belajar firman Tuhan. Atau dengar YouTube rohani yang baik, tentu kita harus seleksi ya dengan baik. Kemudian mencakup juga bersekutu dalam saat teduh. Jadi saat teduh di mana kita bisa berdoa, membaca firman secara pribadi, sangat penting dalam kita mengikut Kristus. Karena itu harus kita lakukan dengan tekun. Berdoa seperti ini bersama-sama, tapi kita harus ada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara secara pribadi, lepas pribadi ya, tidak datang berdoa, Tuhan tolong aku punya pergumulan ini, Tuhan tolong pekerjaan, Tuhan tolong berkati aku dan lain sebagainya. Kita hanya berdoa secara rutinitas kan, hanya menyampaikan itu saja, tapi kita tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan berbicara ya? Dari saat itu Bapak Ibu baca firman itu, dan kita duduk diam dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Ya, merenungkan ya, bukan kembali tertidur, tidak ya. Jadi kalau sudah baca itu tutup mata dan merenungkan. Tuhan bicaralah. Tapi jangan sampai setelah baca bicara, kita jatuh kembali di tempat tidur. Ya tidak boleh begitu ya. Tuhan berbicara sampai kemudian mau jam kerja dan jam sekolah ya, kita kaget banget. Jadi benar-benar bersaat teduh, bukan sampai tertidur. Kemudian taat, Bapak Ibu ya, taat. Tidak ada guna kita belajar firman kalau kita tidak taat. Jadi setiap kali kita mendengar, membaca, belajar firman Tuhan, harus memperhatikan apakah ada dosa yang diingatkan kepada saya. Kalau ada, buang. Atau ada hal-hal baik yang disampaikan kepada saya, maka lakukanlah. Jadi kita harus mentaati apa yang sudah kita baca dan mempercayai setiap firman Tuhan tersebut.
tidak bimbang, tidak ragu, percaya kepada setiap firman. Kemudian yang selanjutnya dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Memang banyak kemiripannya Bapak Ibu ya, kalau penjala ikan tidak bisa menunggu ikan datang kepadanya, tapi harus pergi di tempat di mana ada ikan. Kalau penjala ikan ya, penjala ikan. Jadi dia tidak bisa terus lama ini tidak ada ikan. Pasti dia akan pindah ke tempat lain. Itu penjala ikan ya. Kalau penjala manusia juga, kita memang harus pergi dan menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Nah pertanyaannya, kalau kita tadi belum belajar dengan baik, kita mungkin tidak bisa pergi jauh-jauh, apalagi ya dekat saja mungkin kita tidak bisa menyampaikan karena kita tidak mengenal siapa yang kita ikuti. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya sudah sungguh-sungguh percaya dan mengenal Dia, maka kita dapat menyampaikan tentang Kristus. Kita bisa pergi mencari jiwa tersebut atau berjumpa tanpa disengaja. Jadi ada yang pergi memang sengaja dengan rutin, bahwa saya akan pergi ke rumah atau saya mendoakan dan kemudian pergi ke rumah orang tersebut, atau ketika kita berpergian dan kita berjumpa dan berbincang-bincang, kita bisa menyampaikan kebenaran Injil tersebut. Penjala ikan harus punya ketekunan dan mereka harus terus berjuang sekalipun berkali-kali menarik jala yang kosong. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Ya, walaupun gila ini kurang tepat ya menerjemahkan, seperti di King James ini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan selalu berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan, karena engkau tahu bahwa pekerjaanmu tidaklah sia-sia dalam Tuhan. Jadi walaupun nyampaikan belum percaya, jangan putus asa, nyampaikan lagi. Belum mau percaya, jangan putus asa, terus sampaikan, terus beritakan tentang Kristus sebagai juru selamat. Ya, kalau nelayan aja tidak kenal lelah, tetap berjuang, maka kita sebagai penjala manusia, jiwa manusia, kita harus terus menyampaikan tanpa putus asa. Penjala ikan harus punya keberanian benar, karena kalau di wilayah mereka pada waktu itu sangat-sangat rawan dengan adanya badai ya. Seperti Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau, jadi ada badai. Jadi harus berani mereka. Sebagai penjala manusia, kita harus berani ya, karena pasti kita akan menghadapi orang-orang yang menolak. Itu pergumulannya pasti besar sekali untuk bisa memberitakan Injil. Tantangannya pasti besar sekali untuk kita bisa menyampaikan kebenaran Allah tersebut. Jadi menjadi penjala manusia, kalau kita memberitakan firman, ada risiko. Kita harus berani mengambil risiko tersebut. Bagaimana bijaksananya dan benarnya cara yang kita lakukan memberitakan firman atau Injil tersebut tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan menimbulkan kebencian, permusuhan, kemarahan, penganiayaan. Contohnya aja banyak ya. Salah satunya ya Yohanes Pembaptis, kan dia menegur Herodes karena Herodes mengambil istri saudaranya yang masih hidup. Herodes tersinggung, lalu kemudian menangkap Yohanes dan memenjarakan. Itu baru menyampaikan hal yang baik secara moral ya. Tidak boleh kejahatan yang kamu buat itu. Belum lagi berbicara tentang Kristus itu sebagai Juru Selamat. Wah, tantangannya pasti besar sekali. Tapi jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan dan juga kekuatan untuk bisa dapat menyampaikan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-murid yang dipanggil tersebut dalam situasinya sedang berbuat apa? Kalau kita melihat di ayat 18 dan ayat 21, mereka itu sedang sibuk melakukan pekerjaan mereka.
Tentu bukan sibuk melakukan dosa, ya tidak. Sibuk melakukan pekerjaan mereka, lalu mereka dipanggil. Ada sebuah cerita kisah, ilustrasi saja. Tapi ilustrasi ini dapat menolong kita untuk mengerti dan memahami bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan melayani Dia. Seorang pendeta kemudian pergi ke rumah sakit dan mengunjungi pemudanya yang sedang terbaring karena sakit. Ya sudah dewasa muda. Lalu pemuda yang terbaring tersebut berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Jikalau Tuhan menyembuhkan saya mau melayani Tuhan, Pak Pendeta." Pak Pendeta berdoa, lalu Pak Pendeta pulang mendoakan dia. Besoknya Pak Pendeta datang lagi, tapi Pak Pendeta datang tidak bawa buah, tapi dia membawa sekuntum bunga. Tapi bunga tersebut bunga lain. Lalu dia taruh di dekat pemuda tersebut. Lalu dia berdoa. Besoknya lagi beberapa waktu dia datang lagi dan kembali dia membawa bunga, tapi bunganya lain. Dia bawa bunga lain. Pemuda ini dalam hati, kenapa dia bawa bunga lain, enggak bawa bunga segar? Ya. Bertanya seperti itu. Ketiga Pak Pendeta datang dan kembali dia membawa bunga yang lain. Oleh karena penasaran, pemuda ini bertanya, "Pak Pendeta, mengapa sudah 3 kali ini engkau datang, engkau membawa bunga yang lain?" Lalu Pak Pendeta berkata kepada dia, "Ingatkah engkau ketika engkau masih remaja, ketika engkau masih sekolah SMP, Tuhan memanggil engkau, mari melayanilah." Ya. Melalui pendeta ini mengajak, ayo melayani Tuhan. Apa jawabmu? "Aku masih sibuk belajar, Pak Pendeta. Nanti saja baru aku melayani." Selang beberapa tahun kemudian kembali Pak Pendeta mengingatkan dia, "Anak muda, marilah engkau melayani Tuhan." Dia bilang, "Aduh Pak Pendeta, aku masih sibuk kuliah. Nanti setelah ini baru aku mau melayani engkau." Setelah dia selesai kuliah dan bekerja, kembali lagi Pak Pendeta ini berjumpa dengan dia dan menyampaikan, "Mari melayanilah Tuhan." "Aduh Pak Pendeta, aku masih sibuk bekerja." Tapi setelah engkau mengalami kecelakaan ini dan usiamu juga sudah semakin terus bertambah tua, engkau lalu berkata mau melayani Tuhan. Mengapa engkau mau melayani Tuhan di saat engkau sudah tak punya kekuatan lagi? Apakah engkau mau memberikan sisa-sisa hidupmu, kekuatanmu kepada Tuhan? Lalu pemuda ini tersadar dan mengakui bahwa sejak dulu Tuhan sudah panggil dia untuk melayani Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan waktu yang diberikan kepada kita. Kesempatan untuk melayani, lakukan itu dengan segenap hati, kekuatan, pikiran kita. Jangan sampai kita sudah tidak ada waktu lagi, lalu kita bilang, kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan kehidupanku, aku mau melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan bilang, ya sudah terlambat. Murid-murid sedang melakukan pekerjaan. Kesibukan mereka ini kesibukan yang positif, karena mereka sedang melakukan pekerjaan yang halal. Walaupun tidak dapat dipungkiri, banyak yang dipanggil dalam keadaan melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi Yesus tetap memanggil
Nah, tetapi mereka tetap dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Dia dan melayani Tuhan. Dan responnya Bapak Ibu bisa tahu ya, bahwa murid-murid langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi kalau dipanggil Tuhan, jangan menolak. Jangan menolak dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, atau untuk melayani Dia, untuk beribadah, untuk ikut pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Jangan alasan sibuk, aku sibuk urus anakku, aku sibuk urus pekerjaanku, dan lain-lain alasan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan hanya untuk menolak Tuhan sedang mau memanggil kita untuk datang kepadanya dan mau berbicara kepada kita. Nah, kalau kita lakukan itu, suatu kali jika kita butuh Tuhan, bisa nggak Tuhan juga bilang, aku sibuk untuk mendengarkan doa dan permohonan. Kalau Tuhan jawab begitu, kita pasti waduh, bisa sakit hati, bisa jengkel, bisa marah. Tapi kalau kita dipanggil, kita jawab enaknya, aku masih sibuk, nanti aja. Tapi kalau Tuhan bilang juga Dia sibuk untuk mendengarkan keluhan kita, pergumulan kita, kita mau apa? Kita tidak bisa apa-apa. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Ya, ini contohnya ada dalam Amsal 1 ayat 24-28. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan, dan seterusnya. Intinya ada orang-orang yang menolak ketika menerima panggilan dari Tuhan tersebut. Kita bisa pulang dan membacanya di rumahnya masing-masing. Amsal 1 ayat 24 sampai 28. Kemudian yang kedua, sedang sibuk, murid yang dipanggil ini tidak berpendidikan. Tuhan panggil orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pandai. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Calvin bilang begini, pada waktu Tuhan kita memilih orang-orang seperti ini, itu bukan karena ia lebih senang orang bodoh daripada orang terpelajar. Bukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang fanatik yang senang dengan kebodohan mereka dan berhayal bahwa makin mereka membenci literatur atau buku-buku bacaan, makin mereka mirip dengan rasul-rasul. Tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Memang pada waktu murid-murid dipanggil, mereka belum mengenyam bangku pendidikan. Tapi ingat bahwa mereka sudah menerima pelajaran-pelajaran secara lisan karena tradisi Yahudi. Yang saya katakan mereka bisa kata dengan Taurat Tuhan. Mereka sudah, walaupun belum ada pendidikan pada waktu itu. Kitab suci juga sering disebut dengan istilah murid ya. Perlu juga diingat bahwa kitab suci sering menyebut orang Kristen disebut dengan murid. Nah, mengapa? Karena murid adalah seorang yang belajar. Jadi ingat bahwa walaupun mereka dipanggil dalam keadaan tidak sekolah atau dalam tanda kutip orang yang bodoh, tak berarti ya, tak berpendidikan, bukan berarti Tuhan tidak memakai orang-orang yang pandai, tidak. Dan yang bodoh bukan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk dipakai melayani Dia. Bagaimanapun kita harus terus belajar. Ya, kalau dipanggil ketika kita belum belajar dengan baik, ya kita akan menjadi murid dan terus belajar. Menjadi murid Kristus kan seorang murid adalah murid yang mau belajar. Hari demi hari terus belajar. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak pandai menjadi pandai. Kalau belajar kemudian sebaliknya, nah itu ada perlu dipertanyakan.
belajar terus dari pandai jadi bodoh. Contohnya, itu kan tidak benar. Tapi seorang murid dia terus belajar dan belajar supaya terus menjadi pandai. Nah, yang tidak berarti saya katakan Tuhan tidak mau memakai orang pandai. Paulus adalah orang pandai dan ia pun dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma Paulus, Musa juga mengenyam pendidikan di Mesir. Dan begitu banyak orang-orang dipanggil, orang-orang yang pandai, yang sudah belajar dengan baik tentang kebenaran Allah yang diajarkan kepada mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga menghilangkan konsep, karena konsep yang beredar sampai detik ini bahwa orang-orang tua tidak mau memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Mungkin nanti jadi pendeta susah, gak usah mau melayani Tuhan. Atau orang-orang tua akan memberikan anaknya ketika tes di universitas ini gagal, tes di universitas ini gagal. Ya wes, ujung-ujungnya STP aja. Ya. Ujung-ujungnya STP terpaksa masuk STP aja. Tesnya adalah kasih karunia. Diterima langsung. Saya teringat cerita mertua saya waktu itu waktu ibu ini dipanggil oleh Tuhan. Beliau bersaksi dan seorang teman beliau berkata bahwa sayang sekali anaknya mau dikasih masuk jadi pendeta. Anaknya itu pintar. Ya ibu jangan sombong kan. Tahu? Guru bukan teman. Guru. Seorang guru ya menyampaikan kepada mertua saya, gurunya ibu ya, anak itu pintar, saya dikasih masuk kepada sekolah pendeta. Buat apa? Intinya dia berkata demikian. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang dijawab oleh mertua saya itu di luar pikiran saya ya. Ketika dia menceritakan itu ketika saya bertanya, waktu itu kan masih pacaran, jadi cerita-cerita. Bu, masa ibu mau memberikan kepada Tuhan yang bodoh-bodoh saja? Ya kita harus memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Nah anak pintar ya kita harus berikan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang punya anak, persiapkan anaknya untuk menerima panggilan Tuhan. Jangan lalu karena melihat hidupnya pendeta itu susah lalu bilang tidak ada masa depan kalau kita melayani Tuhan. Tidak ada apa-apanya kalau menjadi pendeta. Lalu kita gak mau memberi anak-anak kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan seperti itu. Karena itu doakan, persiapkan dengan baik. Kalau Tuhan mau panggil, maka Bapak Ibu gak bisa menolak. Karena itu adalah panggilannya Tuhan. Bapak Ibu sudah bilang anakku nantinya harus jadi gubernur Jawa Timur. Nah, Tuhan bilang tidak, jadi pendeta saja. Atau anakku ini akan jadi tentara atau polisi. Oh tidak, anakmu harus jadi hamba Tuhan. Diarahkan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Kalau memang bukan panggilan, mungkin Tuhan menempatkan dia di bidang yang lain, silakan ya, silakan. Tapi yang pertama, berikan dia opsi supaya dia melayani Tuhan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang punya anak mulai berdoa dari sekarang. Sikap terhadap panggilan murid-murid itu segera. Di ayat 20 dan 22. Tentu Yesus tidak senang dengan orang yang suka tunda-tunda ya. Jadi ikutlah aku, tunggu Tuhan, aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini sesuatu yang mendesak. Kalau Tuhan bilang ayo ikut aku, adalah hal yang mendesak untuk kita menjadi pemberita-pemberita Injil kepada semua orang. Karena memang
sudah waktunya merebut orang-orang yang sedang terjun ke dalam jurang maut. Kita lah yang mengambilnya, kita lah yang membawa mereka. Segera, tidak boleh ditunda-tunda. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi Yesus menyampaikan tentang tuaian jiwa-jiwa, tidak berbicara tentang tuaian hasil panen, tidak. Tetapi Yesus berbicara tentang tuaian jiwa-jiwa yang mendesak, yang segera dipanen. Mengapa Yesus tidak senang dengan penundaan? Pelayanan pemberitaan Injil adalah sesuatu tindakan penyelamat terhadap orang yang setiap saat bisa masuk ke neraka. Jadi sifatnya mendesak, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau Bapak Ibu kemudian di dalam hati bicara, katakan, beritakan Tuhan, harus sampaikan Tuhan itu baik. Saya sebagai Kristen ini merasakan bagaimana Tuhan itu menolong saya. Entah nanti dengan teman-teman, Bapak Ibu, tamu yang datang ke rumah, di hati ini kalau menggebu-gebu untuk menceritakan Tuhan, jangan tahan. Harus ceritakan tentang Tuhan. Karena kita tidak tahu dia keluar dari rumah Bapak Ibu, dia pisah dengan Bapak Ibu di jalan, mungkin dia kecelakaan dan tertabrak dan mati. Ya. Itu yang harus kita lakukan untuk boleh menyampaikan itu semua kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, kalau kita masih tidak bisa menyampaikan itu, bilang baik, saya berdoa buat kamu. Kalau kamu punya masalah, berdoa, sampaikan tentang Tuhan di dalam doa-doa. Tetapi yang paling intinya, yang paling utama, ya kita harus bercakap-cakap untuk menyampaikan itu. Jangan tunda-tunda, karena ini adalah hal yang mendesak. Pada saat muda kita juga sudah tidak taat kepada perintah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ya, itu contoh saja ya, kalau kita suruh pembantu atau orang yang bekerja di rumah, ambil minum, terus dia jawab, ya besok ya saya ambilkan minum ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa sabar enggak? Tidak kan? Mungkin bisa mati kehausan. Kalau kita suruh anak kita atau pembantu di rumah, tolong ambilkan saya minum, dan dia jawab, besok saya ambil, besok baru minum ya. Jelas itu tidak taat kan? Artinya hal yang mendesak yang menjadi kebutuhan. Aku ini haus, aku butuh minum. Kok besok? Kok baru dikasih besoknya sekarang? Sedemikian juga dalam hal memberitakan kebenaran Allah. Ini adalah hal yang mendesak. Karena dari tunda biasanya ada pembatalannya. Kalau kita tunda, akhirnya kita nggak jadi ngomong. Nggak jadi ngomong, kita akan menyesal. Waktu menyesal, nggak sempat ngomong dia, nggak sempat ngomong Tuhan kepadanya, dan dia sudah dipanggil oleh Tuhan, kita pasti akan menyesal dan bahkan mungkin batal. Rela meninggalkan apa saja, mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga, walaupun tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan keluarga dan pekerjaan. Ya, ada yang tidak full time, ada yang part time, bekerja pulang melayani Tuhan. Tapi ada yang dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Kalau kita diminta untuk itu, kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa? Tinggalkanlah pekerjaanmu, layanilah aku. Saya pernah bersaksi, saya katakan ketika saya sedang bekerja, lalu di dalam hati saya berbicara kuat, tinggalkanlah pekerjaanmu, aku akan mencukupkan kamu. Bukan cuma dalam hati saya mendengar dengan jelas pembicaraan tentang itu di telinga saya, sehingga sampai saya tanya teman saya, kamu panggil saya, kamu ngomong sama saya? Tidak, saya tidak ngomong sama kamu gitu. Tapi jelas itu berbicara, dikatakan tinggalkan pekerjaanmu, aku akan cukupkan kamu. Dari situ saya turun lantai bawah dan saya
bicara dengan pemimpinnya, Pak, saya bilang mohon maaf, hari ini saya izin untuk saya mengundurkan diri. Lu semua tanya kenapa? Tidak apa, saya tidak mau cerita, tidak apa, tapi saya mau mengundurkan diri, saya mau pulang aja. Hari itu saya mau mengundurkan diri, besoknya saya pulang. Saya datang ke Malang. Karena sudah berkali-kali diajak dan saya menolak. Tapi waktunya Tuhan, walaupun saya pada waktu sedang bekerja, saya harus berani meninggalkan semuanya itu. Tapi ingat ya bahwa Tuhan tidak pernah ketika panggil kita lalu kita disuruh meninggalkan suami atau istri. Tidak pernah. Tapi meninggalkan keluarga, orang tua, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sanak famili yang lain, kakak lagi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggil seseorang untuk meninggalkan istri atau suaminya. Tidak. Dia pasti akan mengajak berdua-dua. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Ini contoh daripada tidak selalu melakukan pekerjaan pelayanan secara full, tidak, tetapi dikatakan pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, seorang yang tadi kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankan, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia menasihani engkau. Jadi tidak semua diperintahkan untuk juga meninggalkan kampung halaman atau keluarga, tidak, tapi ada yang memang disuruh untuk ada di tengah-tengah keluarga, melayani dan memberitakan Injil kepada keluarga dan orang sekampung. Mereka menanggapi panggilan Tuhan secara keseluruhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada yang mau ikut Tuhan tetapi tidak mau memberitakan Injil. Ada yang mau memberitakan Injil tetapi tidak mau ikut Tuhan atau tidak mau belajar firman Tuhan. Ini dua hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus melakukannya secara utuh. Kalau kita mau mengikut Tuhan, maka kita juga harus mau memberitakan kebenaran Injil. Itu menjadi tugas setiap orang yang percaya. Orang yang sudah beriman kepada Kristus harus memberitakan Injil. Bukan tugas mereka yang sekolah di Alkitab atau mereka yang sudah menjadi hamba Tuhan, tidak. Tetapi setiap orang yang mau ikut Tuhan, dia harus memberitakan Injil. Tidak bisa tidak, atau tidak bisa dibalik. Dia mau memberitakan Injil atau menjala manusia, tetapi dia sendiri tidak mau belajar, tidak mau jadi murid, tidak mau diperlengkapi. Bagaimanakah dia dapat memberitakan Injil kalau dia tidak tahu siapa